Oke, terima kasih Bapak. Saya mengucapkan terima kasih sekali buat gereja Madrid ini yang telah membantu masyarakat di sini sekitarnya, dan termasuk saya juga. Alhamdulillah tiap tahun biasanya suka ada buka makan bersama, tapi sekarang karena ada COVID-19 maka sekarang dibagian melalui berupa sembako dan apa keadaan. Terima kasih sekali. Kami mewakili dari keluarga besar Security Kopomas, kemudian karyawan dan tetangga yang ada di Kopomas, mengaturkan banyak terima kasih telah menerima bingkisan dari CKB atau Pak Boy. Atur nuhun. Terima kasih buat paket dari C3 yang sudah kita terima di bagian selatan. Ini sangat memberkati sekali warga yang ada di daerah Kopomas ini. Terima kasih, puji Tuhan ya, kita dari C3 ada bantuan untuk supir-supir kita. Setiap tahun sebenarnya kita beri buka bersama, tapi tahun ini kita menambahkan pun dari C3. Terima kasih untuk C3 dan terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan juga di Bandung Selatan untuk tambahan pemberiannya. Ini semua memberkati sekeliling kita di tempat ini. Anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih, shalom semuanya. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa, itulah rancangan untuk negeriku Indonesia. Tuhan mengasihimu. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa, itulah rancangan untuk negeriku Indonesia. Tuhan mengasihimu. Bangkitlah sekarang, terangmu telah terbit, dan segala bangsa kan muliakan Tuhan karenamu. Bukalah gerbangmu, biarkan Dia masuk dan sembuhkanmu. Dia akan jadikan kau kebanggaan abadi baginya. Bangsa sedang menantikan engkau, Indonesia. Tuhan mengasihimu. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa, itulah rancangan untuk negeriku Tuhan mengasihimu. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa, itulah rancangan untuk negeriku Indonesia. Tuhan mengasihimu. Bangkitlah sekarang, terangmu telah terbit, dan segala bangsa kan muliakan Tuhan karenamu. Bukalah gerbangmu, biarkan Dia masuk dan sembuhkanmu. Dia akan jadikan kau kebanggaan abadi baginya. Segala bangsa sedang menantikan engkau, Indonesia. Tuhan mengasihimu. Bukalah gerbangmu, biarkan Dia masuk
dan sembuhkanmu. Dia akan jadikan kau kebanggaan abadi baginya. Segala bangsa sedang menantikan engkau. Indonesia, Tuhan mengasihimu. Bukalah gerbangmu, biarkan Dia masuk dan sembuhkanmu. Dia akan jadikan kau kebanggaan abadi baginya. Segala bangsa sedang menantikan engkau. Indonesia, Tuhan mengasihimu. Indonesia, Tuhan mengasihimu. Indonesia, terang bagi bangsa-bangsa, segala bangsa nantikan engkau bangkit. Bangkitlah, Indonesia baru. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di online service GKKD Bandung Pusat. Kami menghimbau jemaat untuk mengikuti ibadah online dengan langkah-langkah sebagai berikut. Didorong oleh semangat saling bertolong-tolongan untuk menanggung bebanmu, supaya kita dapat memenuhi hukum Kristus, maka secara cepat tanggap, gereja telah membentuk COVID Crisis Center atau C3. Dan melalui ini, C3 sangat berterima kasih kepada setiap jemaat yang telah turut berperan serta untuk mendukung gerakan ini. Berikut laporan sementara yang dapat kami sampaikan. Laporan C3 dari tanggal 8 sampai 14 Mei 2020. Kondisi keuangan telah menerima bantuan dana dari 99 donatur sebesar Rp90.234.433. Dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp80.088.826. Dan dana yang masih tersisa sebesar Rp18.145.606. Stok barang yang masih tersedia: masker kain sebanyak 26 lembar, sembako murah untuk dijual sebanyak 2 paket, sembako murah sebanyak 23 paket, serta Indomie sebanyak 38 piece. Kegiatan yang telah dilakukan: menyalurkan sembako untuk satpam di Kompleks Ruko Kopomas dan Kompleks Ruko Segitiga Mas Kosambi. Donor darah buat pasien di Rumah Sakit Cibabat. Berhubung gerakan ini masih berlanjut, maka bagi bapak, ibu, saudara, dan saudari yang tergerak untuk mendukung gerakan ini, dapat menyalurkannya melalui transfer via Bank BCA dengan nomor rekening seperti yang tampil pada layar. Dan untuk keterangan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi PIC dari setiap wilayah seperti yang ada pada layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dengan kesehatian dan kebersamaan, kita pasti menang melawan COVID-19.
percaya bahwa kuasa-Mu sangat besar dalam setiap hidup kami. Karena Roh-Mu yang tinggal dalam hati kami senantiasa memampukan kami untuk berjalan dalam keajaiban Engkau, Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Kita akan ibadah pada hari ini. Dimanapun kau berada, saya percaya bahwa engkau pasti mengalami kuasa Tuhan. Engkau mengalami kehadiran Tuhan yang luar biasa. Dan kuasa firman dan kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah seluruh jemaat Tuhan di mana kau berada. Baik yang ada di kota Bandung dan di sekitar kota Bandung, di arah pengembangan, di Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi. Saya percaya bahwa tidak ada yang bisa membatasi untuk firman diberitakan.
Dan sebelum kita mulai, saya rindu sekali kita bersama-sama berdoa, kita minta tuntunan Tuhan dalam untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat pagi hari ini, pagi yang indah, yang penuh dengan mukjizat dan kuasa Tuhan. Kami percaya ketika kami tadi memuji menyembah Engkau, kami mengalami lawatan Tuhan, kesembuhan sedang terjadi, kuasa roh sedang bergerak di tengah-tengah kami, mukjizat sedang terjadi, dan sekarang kami lapar, haus akan firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya firman Tuhan yang bisa mengenyangkan hidup kami, memuaskan kami. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah kuasa firman Tuhan dinyatakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan yang hadir. Dan biarlah mereka boleh mengalami kesembuhan dan mengalami mukjizat Allah yang belum pernah mereka alami. Dimanapun mereka berada Tuhan. Karena pemberitaan firman-Mu pagi hari ini tidak bisa dibatas oleh tembok gedung ibadah tempat kami dan rumah kami. Tapi akan mengalir ke Indonesia dan ke bangsa-bangsa. Sehingga tempat-tempat yang mendengarkan Injil dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, saya percaya bahwa ini hari-hari kita sedang melihat bagaimana mukjizat Allah sedang terjadi. Kita sudah berdoa untuk pandemi virus corona, kita berdoa untuk kesembuhan, kita boleh berdoa untuk pemulihan-pemulihan. Saya percaya bahwa tidak ada keraguan-raguan dan kebangunan dan kegerakan sedang terjadi. Mukjizat Allah sedang terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, jangan putus asa, jangan berhenti, terus bawa, masuk, desak dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya kita desak masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan mendesak kita masuk dalam hadirat Dia dan mengalami kuasa yang belum pernah kita alami. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kebenaran akan memerdekakan kita, membangkitkan kita. Sepanjang bulan Mei kita belajar bersama-sama tentang pribadi Roh Kudus. Kita belajar bagaimana Yesus juga diurapi oleh kuasa Roh Kudus, kita diurapi oleh kuasa Roh Kudus, supaya kita boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar bersama-sama. Tidak cukup kita tahu pribadi Roh Kudus, tidak cukup kita yang namanya diurapi Roh Kudus. Kita harus senantiasa mengalami kekuatan kuasa Roh Kudus tidak terbatas dengan cara kita harus bergaul dan bergaul dengan Dia. Lebih daripada bergaul, kita dengar suaranya, kita dengar arahannya, dan ketika kita mendengar arahannya, kita pasti mengalami mukjizat Tuhan. Sama seperti apa yang dialami oleh Petrus, dan ketika dia pergi ke bait Allah, di pintu gerbang bait Allah ada orang yang sakit lumpuh. Dan orang itu minta pertolongan kepada dia. Dia bilang, emas dan perak aku gak punya. Kenapa dia bisa mengatakan demikian? Karena saya percaya Roh Kudus sedang mengurapi dia. Roh Kudus sedang berbicara kepada dia bahwa itu ada orang di luar daripada pintu gerbang bait suci mengalami lumpuh. Engkau sembuhkan dia. Ketika dia mendengar suara Tuhan dan Pak Petrus berjalan dan mengatakan bahwa demi nama Yesus orang Nazaret jadi sembuh, dan orang lumpuh jadi sembuh, dan seluruh Yerusalem geger, saudara. Karena kenapa? Karena ada orang yang dengar suara Roh Kudus, karena bergaul dengan Roh Kudus, dan mukjizat terjadi. Dan saya percaya bahwa jemaat dimanapun kau berada, setiap kita di tempat ini, baik ada di kota Bandung, di area Pengembangan, dimanapun kau berada, engkau juga saya pastikan mengalami mukjizat Tuhan dan kuasa Allah tidak terbatas. Satu firman Tuhan saya ingin sampaikan dalam 2 Korintus 13 ayat 13, demikian bunyinya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Paulus katakan kepada jemaat Korintus, demikian firman Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa. Dan itu tidak berhenti sampai situ. Tidak berhenti dari kasih karunia Kristus Yesus. Tidak berhenti dengan kasih Bapa. Tapi dia sambung, ada satu lagi, persekutuan dengan Roh Kudus. Dan dia katakan, itu yang menyertai kalian semuanya. Kita punya Allah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal. Di mana ada Allah Bapa, Allah Anak. Allah Bapa ada di sorga. Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa di sorga, naik ke sorga. Dan sekarang, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan naik ke sorga, dia akan berikan Roh Kudusnya ke muka bumi. Dan Roh itulah yang sedang bekerja. Sekali lagi saya katakan, Roh itulah yang sedang bekerja di mana-mana. Sehingga ada banyak yang namanya unlimited God itu. Unlimited God dinyatakan di mana-mana. Oleh karena itu, kita mau belajar bersama-sama. Satu firman Tuhan kembali.
tentang apa janji Tuhan tentang pribadi Roh Kudus. Mari kita lihat dari Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini ayat luar biasa, janji Tuhan Yesus. Makanya ketika Yesus punya janji kepada murid-muridnya, dia bilang, aku harus pergi ke sorga. Ngapain? Kalau nggak pergi ke sorga, maka penolong yang lain tidak ada dikirim ke muka bumi. Justru ketika Yesus hadir di muka bumi, seperti terbatas. Ketika dia ada di Kapernaum, dia tidak ada di Yerusalem. Ketika dia ada di Yerusalem, dia tidak ada tempat yang lain. Karena dia sebagai manusia terbatas. Tapi ketika Yesus naik ke sorga, dia berikan Roh Kudus. Maka Roh Kudus ada di Kapernaum, Roh Kudus juga ada di Yerusalem, ada di mana-mana. Ada di seluruh muka bumi, ada di tempat ini. Dan secara khusus, engkau yang sudah lahir baru percaya kepada Yesus, dia tinggal dalam dirimu. Kenapa itu harus terjadi? Yesus ingin membangun gerejanya, gereja yang penuh kuasa. Gereja yang punya kapasitas seperti dia. Gereja yang mengalami kepenuhan Kristus Yesus. Gereja yang merepresentasikan Kristus Yesus. Itu sebabnya dia berjanji dari Yohanes 14 ayat 15. Dia katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jadi yang utama dalam kehidupan yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita adalah supaya kita semuanya, gereja Tuhan, mencintai Yesus, mengasihi Yesus. Saudara bertanya kepada saya, loh kalau gitu gimana orang dunia? Orang dunia bertobat percaya kepada Tuhan, tujuannya juga sama. Supaya mereka mencintai Yesus. Semua ciptaan Tuhan mencintai dia. Secara khusus gereja Tuhan, Tuhan katakan bahwa jikalau kau mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintahku. Apa itu perintah Tuhan? Perintah Tuhan adalah dari Matius pasal 22 ayat 37, 38, 39. Dia kata demikian. Hukum yang utama dan terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan hukum kedua yang sama seperti hukum pertama, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Namun Allah tahu, namun Yesus tahu bahwa engkau dan saya tidak mampu untuk ikut kebenaran itu. Nggak mampu. Dengan cara melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia tahu bahwa kita nggak mampu. Tetapi ketika dia tahu kita tidak mampu, dia bukan Allah yang berjanji tidak mengenapi. Dia bertanggung jawab. Dan apa tanggung jawab dia? Dia katakan begini, kalaupun kau tidak mampu untuk mengasihi aku dan menutup firmanku, tenang, jangan kau takut. Paulus pernah mengalami, dia katakan demikian, apa yang aku ingin kerjakan, ya timbul hatiku kerjakan, tapi gak aku kerjakan, jadi aku bingung. Aku bingung tentang diriku, tapi dikatakan syukur kepada Allah dalam Kristus Yesus yang memberikan kemenangan kepadaku. Ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa supaya Dia mengirimkan penolong yang lain. Supaya Dia, Bapa, memberikan penolong yang lain. Untuk apa? Untuk apa? Supaya dengan penolong yang lain, Dia berfungsi sebagai penolong. Maka Dia dapat membuat kita mengasihi Tuhan Yesus dengan cara melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Yesus katakan, aku minta kepada Bapa supaya Dia kirimkan seorang penolong yang lain. Dan di ayat 16b dikatakan, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dengan penyertaan Tuhan selama-lamanya, membuat engkau dan saya jadi berkemenangan bukan hari ini. Mengalami terobosan bukan hari ini saja. Mengalami kebangkitan bukan hari ini saja. Tapi dimanapun, kapanpun, mulai dari kita muda rohani sampai kita dewasa rohani, maka kita terus mengalami yang namanya penyertaan daripada penolong kita, yaitu Roh Kudus.
Dan itu sebabnya kita dengar sebuah lagu dikatakan, penyertaan-Mu sempurna. Dia menyertai kita dalam diri kita. Internal our life. Bukan hanya internal tapi external our life. Dia juga bekerja di luar kita, saudara sekalian. Itu sebabnya di ayat 17 dia berkata, mari saya bacakan ayat 17. Demikian firman Tuhan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini keren, luar biasa. Sangat luar biasa maksud saya. Apanya luar biasa? Dia katakan ini, dunia tidak melihat dia. Dunia tidak menerima dia. Dunia tidak mengenal dia. Tapi dia katakan kepada murid-muridnya, tapi kamu kenal dia. Bukannya kenal, tetapi dia menyertai kamu. Bukannya menyertai, tapi dikata dia akan diam dalam diri kamu. Kenapa dikatakan akan diam? Karena ketika Yesus menyampaikan janji itu kepada murid-muridnya, Roh Kudus belum dicurahkan. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan dan kita percaya kepada Yesus, menerima Kristus, maka Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Jadi bagi kita sekarang dia bukan akan diam, tetapi dia diam di dalam diri kita. Sehingga Roma 8 ya ayat 15, 16 dan 17 mengatakan bahwa kita tidak menerima roh perbudakan yang buat kita takut lagi, tapi kita menerima roh yang berasal daripada Allah. Dan roh itu bersaksi bahwa kita adalah Allah. Roh itu bersama roh kita bersatu bersama-sama mengatakan, ya Aba ya Bapa. Jadi saya mau pastikan ketika kau lahir baru, di dalam dirimu ada diam sepenuhnya roh Allah. Dan roh Allah itu tidak pernah keluar daripada engkau. Tidak pernah. Dia tidak pernah keluar. Dia tetap tinggal dalam dirimu. Terus saudara bertanya kepada saya, loh kalau orang berdosa bagaimana? Ketika orang berdosa, Roh Kudus tidak keluar daripada dia. Tapi yang ada adalah dia mendukakan Roh Kudus. Dia memiliki persekutuan yang tidak mendatangkan damai. Itu sebabnya ketika dia bertobat, ada persekutuan kembali dengan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, poin pertama yang saya ingin tekankan bahwa dalam firman Tuhan ini bahwa dia pastikan tinggal dalam dirimu. Yesus janji demikian. Dan dia bukan tinggal dalam dirimu, tapi dia kata dia menyertai engkau. Iyalah. Dia pasti menyertai kita. Dia tinggal dalam diri kita, kemanapun kita berada, dia tertinggal di sini. Berarti penyertaannya sempurna. Sangat sempurna sekali. Bukan hanya dia tinggal dalam diri kita dikatakan. Dan dia menyertai kamu. Bukan tinggal dalam diri kita, tapi dia bergerak di luar kita. Lewat apa? Lewat kuasa Roh Kudus. Lewat apa? Lewat urapan Roh Kudus. Makanya kita berani beritakan Injil. Kita hidup berkemenangan karena dia tidak hanya tinggal dalam diri kita, tapi dia ada di luar kita. Dan penyertaannya sempurna sekali. Itulah yang Tuhan ingin gereja pahami. Jangan mau diintimidasi oleh jahat. Jangan kau mau ditipu oleh jahat. Bagianmu adalah Roh Kudus tinggal dalam dirimu. Yang kedua, dia menyertai engkau dengan penyertaan sempurna. Dengan pengurapan dan juga dengan kuasa yang tidak terbatas. Nah yang saya mau tekankan adalah yang ketiga. Dia bukan hanya menyertai kita. Dia bukan hanya tinggal dalam diri kita. Tapi kamu akan mengenal dia. Ini yang lebih keren saudara sekalian. Yesus bilang ini, kamu mengenal dia. Saya sudah sekian tahun saudaraku sekali ikut Tuhan. Ada banyak hal saya tidak mengenal pribadi Roh Kudus. Kurang pengenalan saya. Sehingga ada kegagalan di kegagalan. Tetapi saudaraku sekalian, Yesus berkata, kamu mengenal dia. Berarti gini, apapun keadaan engkau, keadaan saya, keadaan gereja Tuhan. Ya, yang jelas bahwa dia punya ekspektasi bahwa engkau dan saya pasti akan mengenal dia. Mungkin kita melihat gereja mengalami keterpurukan. Mungkin kita lihat gereja mengalami kelemahan. Tapi jangan kau takut. Jangan engkau bimbang. Allah akan mengenapi bahwa gereja, engkau dan saya akan mengenal pribadi Roh Kudus. Kenapa penting sekali mengenal? Karena Efesus 3 ayat 18 dan 19 dikatakan. Paulus katakan kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus, aku berdoa supaya kamu bisa memahami betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, betapa tingginya kasih Kristus. Ayat 18. Ayat 19 dikatakan, dan aku berdoa supaya kamu bukannya memahami, tetapi mengenal kasih Kristus. Sekalipun itu melampaui akal dan pikiranmu.
Dan di kata-kata terakhir dia kata, supaya kamu mengalami kepenuhan Kristus Yesus. Jadi kita dibawa oleh Roh Kudus untuk mengenal Dia. Tujuan utamanya adalah bukan hanya untuk mencintai Dia, untuk mengasihi Dia, tetapi supaya engkau dan saya mengalami kepenuhan Kristus Yesus. Itu dahsyat dan luar biasa. Satu lagi di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Ya. Karena ada Roh Allah membawa kemerdekaan, kita dibawa dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan, kepada satu kemuliaan, sehingga hidup kita menjadi sama seperti Kristus. Maksudnya, mungkin engkau mengalami pergumulan dalam emosimu, mengalami pergumulan dalam pikiranmu, engkau jatuh bangun dalam dosa, engkau tidak mengalami kebangunan kegerakan. Tapi bukan berarti engkau ditakdirkan untuk mengalami demikian. Engkau pasti bangkit karena engkau akan diubah oleh Roh Kudus yang membawa kau dalam kemerdekaan. Dari satu kemuliaan demi kemuliaan yang ujung akhirnya to be like Jesus. Apapun, jemaat saya katakan, apapun keadaanmu hari ini, jangan lihat dirimu, tapi lihat bahwa apa yang Allah firmankan akan digenapi. Bahwa engkau akan dibentuk oleh karena pekerjaan Roh Kudus menjadi sama seperti Kristus. Tapi kau harus mengenal Dia. Mengenal pribadi Roh Kudus. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan hal di mana engkau dapat mengenal pribadi Roh Kudus. Poin pertama, untuk kau mengenal pribadi Roh Kudus, engkau harus sediakan waktu yang spesial untuk bersekutu dengan Dia. Saya terhadap jemaat Tuhan yang ada, yang hadir, banyak saya tidak kenal. Saya hanya tahu. Saya dengan Bapak Presiden Jokowi, juga saya tidak kenal dia. Saya hanya tahu dari berita-berita yang ada. Tapi terhadap istri saya bukan tahu. Saya kenal. Loh, kenapa saya kenal istri saya? Saya kenapa kenal anak-anak saya? Karena kami tinggal serumah. Kami bergaul, makan bersama, ngobrol bersama, curhat bersama, cerita bersama-sama. Ya wajarlah saya mengenal istri saya. Ya wajarlah saya mengenal anak-anak saya. Karena kenapa? Saya punya waktu yang banyak sekali untuk bersekutu dengan istri saya, bersekutu dengan anak-anak saya. Akibatnya saya mengenal istri saya mengenal anak-anak saya. Tapi kepada banyak orang saya nggak kenal, saya hanya tahu. Oleh karena itu poin pertama, untuk engkau mengenal pribadi Roh Kudus, engkau harus bergaul dengan Dia. Dan cara yang pertama, sediakan waktu yang spesial pada Dia. Yang kalau kita dengar sekarang adalah saat teduh, doa pribadi, penyembahan pribadi, apalah namanya. Tetapi itu adalah kesempatan bagi kita untuk bersekutu dengan Dia. Dan kemudian ketika kita bersekutu dengan Dia, dengan waktu, jangan pendek, waktu yang panjang. Apalagi dengan PSBB sekarang, ambil waktu ini, ambil kesempatan ini untuk kita lebih dalam lagi bersekutu dengan Roh Kudus. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus sedang mendesak kita masuk dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Dia sampai kali terakhir kita mendengarkan suaranya. Nah, poin kedua, ketika kita sudah sediakan waktu buat Dia, poin yang kedua, kita harus isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena seringkali ada banyak kejadian, ada banyak keadaan yang menyebabkan pikiran kita berlawanan dengan keinginan Tuhan. Contoh, Tuhan katakan segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dengan semua yang kita hadapi. Tapi orang berkata demikian, mana kebaikannya? Mana kebaikannya? Dia pernah gagal dan trauma, sehingga dia nggak yakin akan firman Tuhan. Tetapi tolong jemaat Tuhan, poin yang kedua yang saya sampaikan ini, isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Terus isi dengan firman Tuhan, isi dengan firman Tuhan. Ketika diisi dengan firman Tuhan, pola pikirmu yang lama, kejadian kegagalan, emosimu yang bermasalah, dibersihkan dengan firman Tuhan. Dan ketika dibersihkan dengan firman Tuhan, engkau punya pikiran yang baru, punya perasaan yang baru. Nah, ketika Allah berbicara kepada engkau mengatakan, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, terjadilah seperti yang kau inginkan. Ya Tuhan, aku percaya mukjizat pasti terjadi. Walaupun mata kita belum melihat keadaan yang menunjukkan ada mukjizat. Karena kenapa? Karena pikiran kita sudah sama dengan pikiran sorga. Oleh karena itu poin kedua, isi pikiranmu dengan firman Tuhan.
Dan yang ketiga, ini praktis, kita praktekkan. Yang ketiga, kita berkata-kata dengan Roh Kudus. Karena dia adalah pribadi Allah, dia pribadi Allah. Dia berkata-kata, dia penolong, dia penghibur, dan dia memberitahukan hal-hal yang akan datang. Dia akan mengajar kita. Oleh karena itu, sangat luar biasa sekali ketika kita bersekutu dengan dia, sediakan waktu yang spesial, pikiran kita dibersihkan dengan firman Tuhan. Dan poin lanjut yang harus kita pahami adalah, kita mulai katakan, Roh Kudus, tolonglah aku. Atau Roh Kudus, hiburkanlah aku. Atau kita katakan, Roh Kudus, aku baca firman-Mu, ajarlah aku firman Tuhan. Roh Kudus, ini virus corona panjang waktunya. Saya nggak tahu bulan depan masalah sekolah, pekerjaan, rumah tangga dan sebagainya. Atau mungkin kau mengatakan bahwa saya nggak tahu bulan depan, tahun depan dan tahun yang akan datang. Saya juga nggak tahu. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Roh Kudus katakan, Yesus katakan, firman Tuhan katakan bahwa Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bukan hanya hari ini, hal akan datang. Itu sebabnya saudaraku sekalian, ketika dunia keadaan tidak menentu dengan pandemi virus corona ini, orang tanya, kapan selesai? Ada Mei, Juni, Agustus, akhir tahun juga belum jelas. Oh, tahun depan juga. Bagaimana keadaan ekonomi? Oh, enggak, tidak akan keadaan semakin baik. Apapun orang berusaha komentar, termasuk gereja Tuhan juga berkomentar, sehingga bermacam-macam komentarnya dan buat orang bingung, tidak bersinergi saudara sekalian. Tapi engkau jangan takut, dalam dirimu ada Roh Kudus terus berbicara. Maka demikian rupa engkau punya arahan daripada Dia. Engkau punya GPS yang memastikan bahwa bulan depan oke, 2 bulan lagi oke, akhir tahun oke, tahun depan oke. Dan itu pasti mendatangkan shalom dan damai sejahtera. Oleh karena itu yang terakhir, dalam bersekutu dengan Dia, maka kita berkata, Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus pimpin aku, Roh Kudus urapi aku, Roh Kudus tolong aku. Sehingga dia katakan dalam Roma pasal 8:26, kita nggak tahu bagaimana cara berdoa. Tapi Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan tak terucapkan. Nggak ada orang yang pintar berdoa. Nggak ada orang bisa mengerti firman Tuhan. Kecuali ketika dia bergaul dengan Roh Kudus. Dan dikatakan, Roh Kudus urapi saya. Roh Kudus tolong saya. Atau dia katakan, Roh Kudus ajar saya. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus pimpin saya. Roh Kudus kuasai saya. Roh Kudus beri aku keberanian. Pada detik-detik engkau mengatakan, Roh Kudus tolong saya. Dia nggak jauh. Pada saat itulah kau akan mengalami pertolongan Tuhan. Pada saat itulah kau akan mengalami lawatan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang kau alami hari-hari ini. Tapi saya percaya, mungkin kau sudah sebagai anak Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam dirimu. Tapi pergaulanmu dengan Roh Kudus tidak matang, tidak lengkap. Atau kau punya banyak persoalan-persoalan, ada dosa yang melanda engkau, sehingga engkau merasa terpuruk sekali. Tapi detik ini, saya katakan, detik ini, ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, dimanapun kau berada, kau katakan, Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus pimpin aku. Roh Kudus jamah aku. Roh Kudus lawat aku. Saya percaya, Dia segera akan melawat engkau. Dia segera akan menjamah engkau. Dia segera akan membangkitkan engkau. Tidak berlama-lama. Tidak berlama-lama. Oleh karena itu, saya rindu sekali. Sekali lagi saya ulangi. Mari kita sediakan waktu yang spesial. Yang kedua, mari kita juga membersihkan pikiran kita dari pikiran yang salah dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mulai kita berkata-kata, bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Dari pagi, sore, malam, 24 jam kita bercakap-cakap. Dan saya percaya, apa yang pernah dialami oleh gereja mula-mula. Ketika Paulus di penjara, dan gereja mula-mula mereka berdoa. Ketika mereka berdoa, mereka dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Dan tempat mereka berdoa digoncang oleh Roh Kudus. Dan Tuhan buat mukjizat. Sehingga Paulus yang masuk di penjara yang paling dalam, ada rantai yang kuat membelenggu dia. Oleh karena pekerjaan kuasa Roh Kudus pakai malaikat Tuhan, mengeluarkan dia dari tempat yang penjara yang dalam sekali. Pintu pertama, kedua, ketiga, sampai keluar. Di luar dia kaget sekali. Ternyata dia sudah dilepaskan. Bukan karena kekuatan dia, bukan kuasa dia. Karena gereja mula-mula berdoa sungguh-sungguh. Yang kedua, yang lanjut adalah bahwa Petrus betul dengar-dengaran suara Kudus. Ketika
Petrus dipimpin oleh malaikat untuk dia keluar. Dia tidak banyak bertanya A, B, C sampai Z. Dia kerjakan. Dan mukjizat Tuhan terjadi. Nah, saya percaya sekali ketika kita bergaul dengan Tuhan, mukjizat Allah yang pernah dialami oleh gereja mula-mula, itu juga segera akan kita alami. Salah satu contoh lagi, pertobatan yang dialami oleh sida-sida Ethiopia. Ketika sida Ethiopia berjalan dan kemudian dia tidak mengerti kebenaran, tetapi Allah bicara, Roh Kudus bicara kepada Filipus, datang dekati sida-sida Ethiopia. Dan ketika didekati, Injil diberitakan, sida-sida Ethiopia bertobat terus sekalian. Luar biasa. Saya percaya kalau mungkin gereja dimanapun kau berada, kehilangan hal ini, saya percaya gereja akhir zaman, Tuhan akan bangkitkan untuk mengalami ini. Akan mengalami ini. Bahkan ketika jemaat di Antioquia, para leader berdoa, berpuasa bersama-sama. Dan ketika mereka berdoa, berpuasa bersama-sama, Roh Kudus berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus untuk tugas yang kukhususkan buat mereka. Ya, wajar mereka pergi seru sekalian. Karena ketika mereka berdoa, Roh Kudus berbicara. Ketika Roh Kudus berbicara, dikatakan, khususkanlah Barnabas dan Silas. Saya percaya ketika kau berdoa bersama-sama, bukan hanya dapat impresi Roh Kudus, bukan hanya dapat penglihatan, tetapi ada suara Tuhan, suara Roh Kudus yang sangat luar biasa, yang memastikan engkau apa yang harus kau kerjakan di masa pandemi virus corona ini. Dalam pekerjaan, dalam bisnismu. Makanya saya katakan, para bisnismen, para pengusaha, jangan kau takut, jangan kau bimbang dan kau ragu. Bangkit dalam kuasa Roh Kudus. Ambil waktu bersekutu dengan Roh Kudus dan dengarkan suaranya. Maka engkau akan mengalami terobosan dalam bisnismu, dalam usahamu. Juga keluarga-keluarga, ketika kau mengalami terpuruk ekonomimu, karena pengaruh karena pandemi virus corona ini. Jangan kau takut, dengan suara Roh Kudus, dengan arahan dia. Maka ketika kau dengar arahannya, kau berlangkah, mukjizat terjadi. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul pasal 13 dan pasal ayat 4, Kisah Rasul 13 ayat 4 dikatakan, mereka pergi memberitakan Injil. Kenapa? Karena disuruh Roh Kudus berbicara. Dan mereka katakan, karena disuruh Roh Kudus, mereka berangkat untuk pergi beritakan Injil. Saya percaya akan ada banyak semua jemaat Tuhan akan berangkat beritakan Injil. Akan berangkat beritakan Injil lewat media-media massa. Melihat gadget dan sebagainya. Terus bergerak. Dan kita melihat kemuliaan Tuhan. Dan apa saya punya keyakinan, apa yang Allah pernah kerjakan di Kisah Rasul, tulisan yang luar biasa karena pekerjaan Roh Kudus, itu akan terjadi pada hari-hari terakhir melalui engkau dan saya, yaitu gereja akhir zaman. Dan janji Tuhan, gereja akhir zaman akan lebih cemerlang dibandingkan dengan gereja yang mula-mula. Sebagai contoh, virus ini terjadi, ekonomi bangsa-bangsa digoncangkan. Tapi Tuhan katakan, aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa. Supaya ekonomi bangsa-bangsa, harta bangsa-bangsa datang ke rumah Tuhan. Untuk apa datang ke rumah Tuhan? Supaya pembangunan rumah Tuhan bisa diselesaikan pada hari-hari terakhir ini. Engkau dan saya dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun kau berada, kita telah menjadi orang-orang yang merealisasikan, mengenapi kerinduan dan isi hati Allah. Sehingga kita akan mengalami hal di mana bukan hanya tahu kehendak Allah, bukan hanya kita tahu dia tinggal dalam kita, dia menyertai kita, kita mengenal dia. Kali yang terakhir, kita mengenal isi hati, detak jantung Tuhan. Dan hanya isi hati Tuhan yang kita ketahuilah yang memampukan kita keluar daripada krisis yang terjadi ini dengan kemenangan yang luar biasa. Oleh karena itu, saya berdoa supaya kau mengalami persekutuan dengan Roh Kudus yang sangat intim, yang manis dan indah, dengar suaranya. Setelah kau mengalami, terima Yesus dan dibaptis oleh kuasa Roh Kudus. Nantikanlah, dan waktu-waktu ini, Roh Kudus mendatangi engkau, Roh Kudus melawati engkau, dan engkau mengalami kuasa yang tidak terbatas. Haleluya. Pasti Tuhan yang memberkati engkau semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu bahwa firman-Mu ya dan amin. Dan aku percaya bahwa Roh Kudus sedang bekerja, kuasa firman sedang bekerja, membangkitkan gereja-Mu. Bukan hanya seperti gereja mula-mula, tapi lebih daripada
Gereja mula-mula, yaitu gereja akhir zaman yang berjalan dengan kekuatan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Aku berdoa supaya Tuhan menjamah, melawat seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka mengalami persekutuan, mengalami jamahan kuasa Roh Kudus yang belum pernah mereka alami semua sebelumnya, sehingga mereka alami terobosan. Terima kasih Bapak Surgawi. Jemaat Tuhan, kalau ada di antara engkau yang belum percaya dengan Roh Kudus, belum terima Roh Kudus, belum terima Yesus Kristus, dan kau nggak yakin akan keselamatan oleh karena kuasa dari Yesus, saya ingin berdoa supaya engkau hari ini, detik ini mengalami zaman kuasa Tuhan. Dan kalau kau belum pernah mengundang dia, saya mengajak engkau untuk mengundang dia tinggal dalam hatimu. Kalau engkau rindu, angkat tangan kananmu, dan saya ingin mengajak kau berdoa bersama-sama saya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, aku berdoa supaya ketika aku berdosa, Tuhan mengampuni aku. Aku mengaku bahwa aku adalah orang berdosa. Dan sucikanlah dosaku, bersihkanlah dosaku oleh karena kuasa, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan hari ini, aku mengundang engkau Yesus masuk dalam hatiku. Aku mengundang Roh Kudus tinggal dalam hatiku. Dan dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan aku mengalami angin segar. Kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diriku, yang memperbarui hidupku. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Yesus terima kasih. Terima kasih. Bapak, aku juga berdoa, kalau ada di antara saudara-saudaraku sekalian, engkau menderita sakit penyakit, atau engkau dibelenggu oleh si jahat, engkau diikat oleh kuasa-kuasa jahat dan kebiasaan buruk, angkat tangan kananmu. Saya ingin berdoa buat engkau. Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat Tuhan yang sakit di rumah atau di rumah sakit, dimanapun mereka berada Tuhan, segala roh keputusasaan, roh keraguan-raguan, aku cabut semuanya. Dan aku berdoa supaya kuasa Roh Kudus menjamah mereka. Oleh karena bilur Yesus, jemaat Tuhan yang sakit, dimanapun mereka berada, ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka mengalami mukjizat kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Bapak, aku berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami keterikatan, pergumulan dalam ekonomi. Demi nama Tuhan Yesus, lepaskan mereka daripada semuanya itu. Bukan dengan jalan-jalan Tuhan, bukan dengan jalan-jalan mereka, tapi dengan jalan-jalan daripada Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan dalam ekonomi atau keterikatan kuasa gelapan, dalam nama Yesus Kristus, oleh karena kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas, dimanapun mereka berada, mereka mengalami kelegaan, kelepasan yang luar biasa. Sekali lagi, terima kasih Bapak Surgawi. Aku berdoa buat Indonesia. Berkati Indonesia, jamah Indonesia, supaya mengalami mukjizat Allah. Pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparat-aparat pemerintah kami, juga aparat kesehatan pemerintah kami Tuhan. Supaya Tuhan jamah, Tuhan lawat, supaya dengan hikmat dari Tuhan, mereka boleh bergandengan tangan bersama-sama dengan kami, untuk boleh Indonesia melewati pandemi virus corona ini lebih daripada pemenang, dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, buat lawatanmu, buat kuasamu, buat curahanmu, angin kuasa Roh Kudusmu yang sedang bekerja, sehingga seluruh jemaat Tuhan boleh mengalami ketidakterbatasan kuasa Roh Kudus yang belum pernah mereka alami, mereka saksikan, mereka alami. Terima kasih Bapak Surgawi. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Bapa. Hari ini, ketika kau mendengarkan firman Tuhan dengan saksama, dengan rajin melakukannya, Tuhan akan mengangkat engkau ke atas segala bangsa di muka bumi. Keluar masuk rumahmu diberkati Tuhan. Di kota Bandung, di area pengembangan, di seluruh Indonesia, di seluruh pulau-pulau, kota, desa, di seluruh dunia, engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau pasti diberkati Tuhan. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Apapun yang kau perbuat, kau akan berhasil. Dan kau akan mengalami persekutuan dengan Roh Kudus yang belum pernah kau alami. Dengar suaranya, kau taat melakukan firman-Nya. Itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Demi nama Yesus, mari kita katakan bersama-sama, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, alamilah mukjizat Tuhan, pekerjaan Tuhan dahsyat selama minggu-minggu ini, minggu ke depan. Tuhan menyertai engkau. Haleluya, amin. Tak terbatas kuasa-Mu, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat
Didorong oleh semangat saling bertolong-tolongan untuk menanggung bebanmu, supaya kita dapat memenuhi hukum Kristus, maka secara cepat tanggap, gereja telah membentuk COVID Crisis Center atau C3, dan melalui ini C3 sangat berterima kasih kepada setiap jemaat yang telah turut berperan serta untuk mendukung gerakan ini. Berikut laporan sementara yang dapat kami sampaikan. Laporan C3 dari tanggal 8 sampai 14 Mei 2020. Kondisi keuangan telah menerima bantuan dana dari 99 donatur sebesar Rp90.234.433. Dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp80.088.826. Dan dana yang masih tersisa sebesar Rp18.145.606. Stok barang yang masih tersedia: masker kain sebanyak 26 lembar, sembako murah untuk dijual sebanyak 2 paket, sembako murah sebanyak 23 paket, serta Indomie sebanyak 38 piece. Kegiatan yang telah dilakukan: menyalurkan sembako untuk satpam di Kompleks Ruko Kopomas dan Kompleks Ruko Segitiga Mas Kosambi. Donor darah buat pasien di Rumah Sakit Cibabat. Berhubung gerakan ini masih berlanjut, maka bagi bapak, ibu, saudara, dan saudari yang tergerak untuk mendukung gerakan ini, dapat menyalurkannya melalui transfer via Bank BCA dengan nomor rekening seperti yang tampil pada layar. Dan untuk keterangan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi PIC dari setiap wilayah seperti yang ada pada layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dengan kesehatan dan kebersamaan, kita pasti menang melawan COVID-19. Terima kasih telah hadir di online service GKKD Bandung Pusat. Pastikan Anda mengikuti ibadah online minggu depan. Happy Sunday and God bless you.